Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini topik bahasan kita mengenai kekhawatiran begitu banyak kalangan pendidikan tentang problem yang seringkali berulang di negara kita, yaitu ganti menteri, ganti kebijakan, atau ganti pemerintahan, ganti kebijakan, dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kekhawatiran itu cukup beralasan memang karena jangankan pergantian pemerintahan, jangankan pergantian presiden, reshuffle menteri saja itu penggantinya kadang-kadang bisa dengan seenaknya merubah kebijakan serta visi misi yang disampaikan oleh menteri sebelumnya. Nah, itu terjadi berulang kali, yang paling sering itu biasanya adalah di dunia pendidikan. Nah, makanya ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti perundang-undangan. Katanya selalu seperti itu, berulang dari tahun ke tahun. Kita ambil contoh lah dari zamannya perpindahan dari Pak Anies ke Pak Muhajir Effendi. Nah, itu kan sudah ada beberapa kebijakan di zaman Pak Anies itu yang sudah dibabat oleh Pak Muhajir Effendi. Nah, bahkan kadang-kadang saya lihat itu kebijakan yang baru itu kadang-kadang bukannya tambah membaik, malah tambah merusak situasi sebelumnya. Itu yang sering terjadi. Karena kadang-kadang menteri yang baru ini dia akan membawa beberapa bawahannya yang loyal, yang sepemikiran dengan dia. Nah, terus dia merasa bahwa peraturan yang lama itu bermasalah, lalu dia coba rubah. Nah, merubahnya itu tidak dari dasarnya. Dia merubah hanya segelintir saja. Nah, ini yang membuat visi misi itu kadang-kala bisa tidak terterjemahkan ke dalam peraturan yang baru. Dan itu biasanya juga berpengaruh ke postur anggaran. Anggaran yang biasanya disusun misalnya sudah rapi oleh Menteri Keuangan, lalu oleh si menteri yang baru ini itu bisa saja diobrak-abrik, diacak-acak, sampai kemudian buat kebijakan baru lagi, dan itu lama-lama di negara kita ini sudah menjadi mental kayaknya. Sudah menjadi budaya yang terus berulang, sudah menjadi kebiasaan, yang mana seperti yang kami katakan tadi bahwa yang paling berpengaruh itu adalah di dunia pendidikan. Biasanya yang menjadi korban dari gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti kurikulum ini adalah pertama para guru. Guru otomatis misalnya dalam pergantian kurikulum lah. Pergantian kurikulum itu guru akan berhadapan-hadapan dengan aneka macam pelatihan lagi. Contohnya di kurikulum Merdeka sekarang ini, kita begitu banyak dilatih dengan aplikasi, harus mengisi modul segala macam, tugas-tugas, proyek kerja nyata dan macam-macam lagi. Dan itu memang dalam beberapa kasus perubahan adalah sebuah kemestian, sebuah kepastian, sebuah keniscayaan jika kita ingin berkembang lebih maju lagi. Tetapi yang sering terjadi ini adalah perubahan membuat korban kepada orang-orang yang ada di masa transisi itu. Guru bisa jadi korban, siswa itu sudah rutin menjadi korban mereka. Sekolah-sekolah menjadi sering ditinggalkan, anak-anak menjadi tidak terkontrol lagi mereka di sekolah. Bayangkan saja, satu kurikulum itu kan dia membutuhkan sosialisasi bertahun-tahun. Jadi bukan hanya berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Nah, ketika menteri ini baru menjabat dan udah mau habis nih
guru-guru sudah mulai menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru tadi, masuklah lagi menteri baru, akhirnya dia mungkin untung lah kalau nggak dirubah sama sekali, dia cuma meneruskan kebijakan menteri yang lama, tapi dia melihat ada kekurangan sana sini, akhirnya dia rombak lagi. Nah, guru lagi-lagi menjadi korban di situ. Masing-masing menteri itu tidak tidak mempertimbangkan kebijakan menteri sebelumnya, dan mereka nggak mau tahu, yang penting ini harus berjalan sesuai rel yang mereka rencanakan, guru-guru harus ngikut. Nah, belum lagi kalau bicara tentang waktu, biaya, tenaga, dan seterusnya. Banyak sekali yang terbuang sia-sia hanya karena pergantian kebijakan yang terlalu cepat, terlalu terburu-buru, terlalu nafsu, ingin kejar sebelum habis masa jabatan, dan seterusnya. Dan itu juga terjadi di level provinsi bahkan kabupaten. Mengcopy apa yang terjadi di tingkat nasional. Misalnya dulu ada rencana penghapusan pelajaran agama Islam. Kemudian ada juga rencana penghapusan bahasa Inggris dan seterusnya. Itu kan guru-guru bahasa Inggris jadi panik semua mereka. Mau kemana nih, dilempar kemana mereka. Nah, seperti itulah kurang lebih yang terjadi di lapangan. Belum lagi guru-guru ini berurusan dengan masalah administratif. Selalu saja setiap tahun guru-guru dibebani dengan aneka macam administrasi yang berat yang membuat mereka ini tidak konsen lagi untuk memberikan ilmu kepada anak didiknya. Karena seabrek tugas administratif akibat pergantian kebijakan tadi. Bertahun-tahun seperti itu, terus menerus. Nah, sama halnya dengan PPG. Format PPG itu kan terus bertransformasi, bermetamorfosa, terus berubah seperti itu, yang mengakibatkan korban di kebingungan di tingkat level bawah, guru-guru menjadi korban, menjadi bingung, menjadi harus mempelajari aneka macam hal baru lagi, menyesuaikan diri. Nah, PPG yang ada sekarang memang secara kualitas itu lebih bagus ketimbang format sebelumnya. Namun yang menjadi korban sekali lagi itu adalah guru-guru yang ada di level tengah-tengah ini, yang mereka seharusnya sudah selesai disertifikasi, tapi begitu ada perubahan format menjadi yang lebih ketat, lebih SKS-nya lebih banyak, akhirnya si guru-guru ini banyak yang menjadi korban, terutama mereka-mereka yang sudah lama mengajar. Mereka tidak sanggup lagi mengikuti ritme PPG, padahal mereka sudah harus diamanati undang-undang untuk menerima tunjangan profesi mereka, karena itu terkait dengan selembar kertas yang bernama sertifikat pendidik tadi. Nah, inilah kebijakan tumpang tindih, kebijakan yang tambal sulam seperti ini yang selalu menghantui guru-guru kita. Saya berbicara lebih fokus kepada dunia pendidikan ya, guru-guru, siswa. Mereka selalu dihantui dengan perubahan-perubahan itu yang mereka juga tidak kuasa untuk melakukan inovasi, kreativitas segala macam, karena mereka juga harus mengikut komando dari atas. Nah, begitulah sekelumit uh, unek-unek yang banyak saya perhatikan di lapangan, dan itu juga berimbas kepada kualitas pendidikan kita yang beranjak maju itu sangat perlahan sekali. Itu disebabkan ketidakjelasan blueprint pendidikan ini mau diarahkan kemana. Nah, misalnya kalau dulu negara kita kan punya namanya GBHN. Seiring waktu reformasi berjalan, akhirnya pemerintah-pemerintah berikutnya merasa GBHN ini sudah tidak sesuai dengan zaman, lalu dirubah menjadi kalau saya tidak salah itu namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, entah gimana orang-orang ahli pembangunan itu merancang seperti itu, padahal seandainya mereka tidak tidak perlu sebenarnya merubah GBHN-nya itu, karena itu sangat berkaitan lagi sekali lagi dengan biaya, kemudian waktu dan sebagainya. Sama juga seperti kurikulum kita, seharusnya orang-orang pintar itu menyiapkan kurikulum yang baku abadi sepanjang masa, namun para pembuat kebijakan selanjutnya boleh merubah di sana sini dengan catatan dia tidak merubah pakemnya.
yang sudah diwariskan oleh founding father atau perumus daripada kurikulum awal itu. Jadi akarnya mereka tetap ada, kalau cabang-cabangnya boleh berubah. Nah, seperti itu ya mungkin yang idealnya untuk dibentuk di Indonesia ini, sehingga kebijakan itu ketika terjadi perubahan tidak membingungkan, tidak menjadikan guru-guru, siswa dan sebagainya itu menjadi korban dari kebijakan itu. Nah, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan tunjangan profesi, kemudian sertifikat pendidik dan seterusnya. Pemerintah berkewajiban untuk membereskan ini segera, buktikan bahwa Anda memang concern dengan dunia pendidikan, dengan guru-guru kita, concern dengan kemajuan pendidikan, concern dengan tugas-tugas Anda di kementerian, tetap fokus terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemenuhan pemerataan kesejahteraan kepada guru. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan terus kawal pemutihan sertifikasi, rancangan undang-undang Sisdiknas, serta tuntutan dari para guru non sertifikasi yang saat ini tengah berjuang untuk kesejahteraan mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.